Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 21 Desember 2024. Kali ini bersama saya Ahmad Rafi. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto memantau langsung Bandara Internasional Kuala Namu menjelang Natal dan Tahun Baru kemarin siang. Kapolda Sumut menyebut pemudik mulai meningkat dan memastikan bandara aman saat Natal dan Tahun Baru. Kapolda Sumut memeriksa langsung kondisi keamanan di bandara termasuk pesawat penumpang. Wisnu menyebut menjelang Natal jumlah penumpang di Kuala Namu sudah mulai meningkat. Wisnu memastikan Kuala Namu aman menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 karena personal gabungan dan sistem pengamanan sudah disiapkan. Diprediksi untuk puncak kedatangan arus mudik melalui Bandara Internasional Kuala Namu pada 23 Desember 2024 sekitar 30.000 penumpang. Sedangkan arus balik diprediksi terjadi pada 5 Januari 2025 dengan jumlah pemudik 26.000 orang. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Polda Sumut menyiagakan 865 personel ditambah dengan personel gabungan dari TNI, pemerintah daerah sekitar 12.000 personel. Selain mengamankan bandara, personel gabungan juga mengamankan tempat wisata, gereja, dan jalur-jalur yang dilalui pemudik. Polisi juga mendirikan posko keamanan sebanyak 170 posko di berbagai lokasi. Khusus keamanan di Kuala Namu, kami sampaikan bahwa 100% rencana pengamanan telah disiapkan. Artinya dengan dibuat yang ada, kita memastikan kurang lebih dari pengunjung di Bandara Kuala Namu meningkat. Dari tanggal 18 dan tanggal 20.000 dan puncak kedatangan dari pesawat ataupun dari penumpang di tanggal 23 kurang lebih sampai 30.000. Kapolda Sumut mengecek situasi di Bandara Kuala Namu didampingi Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah 2 Medan Hartato, Direktur PT Angkasa Pura Aviasi Ahmad Rifai, serta stakeholder bandara lainnya. Untuk memastikan keamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, Polda Sumatera Utara menggelar Operasi Lilin Toba 2024. Operasi yang berlangsung selama 13 hari ini melibatkan 12.000 lebih personel pengamanan. Polda Sumatera Utara menggelar apel kesiapan pasukan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 di lapangan Polda Sumut pada Jumat pagi. Apel yang diikuti seluruh Forkopimda Sumatera Utara ini akan ditempatkan setidaknya 170 posko yang ada di wilayah Sumut. Untuk pengamanan mencakup lebih dari 4.000 gereja, 210 pusat perbelanjaan, 226 objek wisata, 19 pelabuhan, 5 bandara, 23 terminal, dan 20 stasiun kereta api. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Muji Edianto mengatakan, selain titik pos pengamanan yang sudah ditentukan, pihaknya juga mendirikan pos pantau di tempat-tempat rawan bencana pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2025. Jalan-jalan yang sering dilalui oleh masyarakat yang terkena bencana alam nantinya akan diberlakukan pengalihan arus. Selain itu, rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan one way akan diterapkan di sejumlah titik rawan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik serta wisata. Pengamanan ini menjadi bagian dari langkah Polri untuk menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Mulai tanggal 21 nanti operasi sampai dengan nanti selesainya operasi tanggal 2, yaitu kita antisipasi ada 79 titik lokasi rawan macet, kemudian juga ada rawan laka sekitar 75, dan kemudian untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan perayaan kegiatan agama, perayaan Natal dan kemudian Tahun Baru. Kepolisian Resort Toba melaksanakan apel gelar Operasi Lilin Toba 2024 dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 di halaman Mako Polres Toba kemarin.
Apel geral pasukan operasi Lilin Toba 2024 dipimpin Kapolrestabes Toba AKBP Wahyu Indrajaya yang diikuti oleh peleton dari TNI, Polri, Satpol PP, Basarnas, Damkar, Disub, dan Dinkes Kabupaten Toba. Kapolres Toba dalam kesempatan ini menyampaikan amanat dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak untuk mendukung kelancaran pengamanan. Wahyu mengatakan kegiatan apel ini merupakan bentuk komitmen tugas untuk mengecekkan kesiapan personil maupun sarpas dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolres juga menghimbau seluruh masyarakat yang akan mudik dapat memperhatikan beberapa hal seperti keselamatan di jalan dan mengecek kesiapan kendaraan tersebut dan apabila lelah saat berkendara agar beristirahat sejenak di pos keamanan yang telah disediakan. Ini kami laksanakan salah satunya untuk memeriksa kembali atau mengecek kesiapan personil, ya kan, kemudian kendaraan pendukung, sama kelengkapan lain yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan nanti operasi lilin dapat berjalan dengan lancar. Ya, tadi disampaikan operasi lilin sedikit banyak akan terkait dengan pengaturan lalu lintas. Ya, tentunya nanti juga ada pos pelayanan dan juga pos pengamanan, itu juga nanti menjadi sasaran. Jelang Natal dan pergantian tahun baru, petugas gabungan dari Dinas Sosial Langkat, Satpol PP, Polisi Militer, dan Polres Langkat melakukan razia operasi penyakit masyarakat di sejumlah lokasi hiburan malam di wilayah Kabupaten Langkat. Petugas gabungan dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Langkat malam hari tadi melakukan razia penyakit masyarakat. Razia ini dilakukan di tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Langkat yang sangat meresahkan masyarakat menjelang pergantian tahun baru 2025. Dari hasil razia, petugas gabungan berhasil mengamankan 24 orang wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersil dan wanita pemandu lagu di tempat hiburan malam dan lokasi karaoke. Razia ini dilakukan di 3 lokasi berbeda, yakni di Desa Arah Condong, Kecamatan Secanggang, Kecamatan Berandan Barat, dan Kecamatan Padang Tualang. Puluhan wanita penghibur yang terjaring langsung dimasukkan ke mobil petugas dan selanjutnya dibawa ke kantor Dinas Sosial Kabupaten guna dilakukan pendataan. Razia penyakit masyarakat ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah Kabupaten Langkat khususnya menjelang Natal dan memasuki Tahun Baru demi terciptanya suasana kondusif dan aman. Setelah dilakukan pendataan, rencananya 24 orang yang berhasil diamankan nantinya akan dikirim ke Panti Rehabilitas Sosial Parahyangan di Brastagi, Kabupaten Karo. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Jalan Tol Binjai Langsa, seksi Tanjung Pura Pangkalan Berandan mulai hari ini dibuka secara fungsional hingga 5 Januari 2025 mendatang. Jalan Tol Binjai Langsa seksi Tanjung Pura Pangkalan Berandan mulai hari ini dibuka dan dapat dilalui oleh masyarakat umum. Pembukaan jalan tol ini dilakukan selama masa libur Natal dan Tahun Baru hingga 5 Januari 2025 mendatang. Jalan tol ini masih belum berbayar atau gratis, namun kendaraan yang akan melalui jalan tol ini tetap harus melakukan tap kartu elektroniknya. Jalan tol dibuka fungsional mulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Untuk jalur seksi Tanjung Pura Pangkalan Berandan sudah selesai semuanya atau selesai 100% termasuk rambu-rambu. Seksi Tanjung Pura Pangkalan Berandan memiliki panjang 19,5 km. Dari Tanjung Pura menuju Pangkalan Berandan hanya menempuh waktu 15 menit. Sedangkan jika menggunakan jalan umum biasanya 45 menit. Sampai saat ini pengelola Jalan Tol Binjai Langsa masih menunggu keluarnya sertifikat layak operasi dari Divisi Pembangunan Jalan Tol. Pengelola Jalan Tol Binjai Langsa menghimbau warga yang akan melalui jalan tol ini untuk senantiasa berhati-hati dan memperhatikan laju kendaraannya. Pembukaan jalan tol ini diharapkan dapat memperlancar arus lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru 2025. Meski harga tiket perjalanan mudik Nataru ke berbagai kota tujuan di Sumatera belum mengalami kenaikan, namun aktivitas keberangkatan penumpang di Terminal Sibolga masih terpantau sepi. Sepinya aktivitas pemesanan tiket perjalanan mudik Nataru ini terlihat dengan tidak adanya antrian dari masyarakat yang hendak melakukan pemesanan tiket perjalanan di sejumlah loket di Terminal Kota Sibolga.
Para penumpang juga sama sekali tidak terlihat di area lokasi penjualan tiket. Padahal perayaan Natal tinggal beberapa hari lagi dan sekarang ini telah memasuki liburan sekolah. Para agen penjualan tiket perjalanan di Terminal Kota Sibolga mengaku minimnya masyarakat yang melakukan pemesanan tiket perjalanan mudik Nataru disebabkan Kota Sibolga hanya menjadi kota tujuan kedatangan penumpang dari luar kota. Sibolga mana ada? Sekarang kan harus mudik, jadi masuk ke Sibolga, bukan keluar Sibolga. Jadi masih sunyi kak ya? Masih seperti biasa aja. Mengenai harga tiket sendiri kak udah ada nggak? Kalau kenaikan ongkos tidak ada, nggak ada naikkan. Tetap. Pemirsa, Dirkrimsus Polda Sumatera Utara bersama PT Pertamina Patraniaga melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU di Kota Medan untuk memastikan pasokan BBM berkualitas sehingga masyarakat Sumut dapat merayakan libur Nataru dengan aman. Inspeksi mendadak Polda Sumut bersama PT Pertamina Patraniaga Sumbagut di SPBU Jalan Sisingamangaraja Medan Amplas kemarin meninjau langsung kualitas pada tangki pasokan bahan bakar minyak. Kanit 3 Subdit Ditkrimsus Polda Sumut, Kompol Panduwinata mengatakan menjadi atensi pihaknya melakukan pengawasan terkait pelayanan kepada masyarakat, khususnya kebutuhan energi BBM menjelang libur Natal dan Tahun Baru, dengan melibatkan stakeholder terkait termasuk PT Pertamina sebagai penyalur distribusi BBM bersama tim Satgas Terpadu Nataru melakukan monitoring agar tidak terjadi kendala dalam pendistribusian energi kepada masyarakat. Apabila ditemukan distribusi BBM tidak tepat sasaran dan terjadi penyalahgunaan pidana, maka pihaknya akan menindak tegas dan memproses secara hukum. Bersama tim Satgas Terpadu Nataru memastikan pelayanan kebutuhan energi di Sumut dapat terpenuhi dengan aman. Menjelang Natal dan Tahun Baru, Hari Besar Keagamaan, kita mengecek kesiapan SPBU yang kita sampling bersama Pertamina ya untuk memastikan ketersediaan stok ya BBM, terutama BBM subsidi. Kita juga menghimbau kepada SPBU, seluruh SPBU ya, untuk memastikan ketersediaan stok. Jangan sampai ada BBM yang telat distribusi atau habis. Sales Branch Manager Retail Fuel Medan 3 Robby mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi mencukupi dan meningkatkan pelayanan dengan mendirikan posko. Ini adalah stok BBM di SPBU itu aman, sehingga kita memastikan masyarakat yang merayakan Natal ini bisa tanpa kendala. Selain juga stok BBM, PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut ini juga memberikan layanan tambahan. Ya, kami juga memberikan layanan tambahan berupa posko kesehatan, ya, itu ada di beberapa titik. Jadi tujuannya pemudi-pemudi ini atau wisatawan yang nanti akan kelelahan bisa mampir ke posko kesehatan kita. Pemirsa, Perum Bulog GBB Lumban Paya memastikan stok beras wilayah 4 kabupaten di kawasan Danau Toba aman menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Kepala Gudang Perum Bulog GBB Lumban Paya, Tony Purnomo menyampaikan stok beras di gudang saat ini berada di angka sekitar 800 ton, terdiri dari kemasan 50 kg dan 5 kg jenis medium. Menurutnya jumlah tersebut masih sangat mencukupi untuk kebutuhan pangan di wilayah kerja Bulog GBB Lumban Paya yang meliputi Kabupaten Toba, Samosir, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan stok beras pada Nataru. Stok beras ini dapat dibeli masyarakat di kios-kios binaan Bulog yang sering disebut Rumah Pangan Kita atau RPK. Purnomo juga menjelaskan Perum Bulog GBB Lumban Paya berupaya menjaga stabilitas harga eceran tertinggi sekitar 11.000 dan juga sampai Rp300.000. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan operasi pasar khususnya untuk beras medium. Setelah ada penyaluran atau pembelian dari Rumah Pangan Kita, kemudian kan stok kita berkurang. Jadi kita bisa mengajukan pengiriman barang dari gudang pengirim. Misalnya dari gudang Medan kita bisa minta ajuan barang. Misalnya kita butuh 300 ton, kita bisa mengajukannya. Lalu mereka kirim ke kita sebanyak 300 ton atau yang sebanyak yang kita butuhkan. Pemirsa, memasuki Natal dan Tahun Baru 2025, harga daging ayam potong bertahan di beberapa pasar yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hal ini membuat pedagang daging menjadi sepi pembeli.
Harga daging ayam di Pasar Inpres Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan kemarin pagi mencapai Rp32.000 per kilogram. Sebelumnya pedagang menjual daging ayam hanya Rp25.000 per kilogram, sehingga dengan bertahannya kenaikan harga daging ayam ini membuat omset pedagang menurun disebabkan sepi pembeli. Kenaikan harga daging ayam terjadi sejak awal Desember 2024 karena kurangnya pasokan. Puncak kenaikan harga ayam diperkirakan menjelang tahun baru 2025. Pedagang daging ayam Dedi Karwanja menuturkan biasanya ia menjual daging ayam mencapai 500 kg, kini hanya 200 kg saja. Selain itu pembeli juga banyak yang komplain dengan kenaikan harga yang cukup tinggi. Agak merosot Bang. Biasa habis 500 kilo jadi 200 kilo gitu Bang. Merosot Bang. Jauh merosot ya Bang ya? Jauh merosot Bang. Jadi pelanggan ada nggak komplain Bang dengan kenaikan harganya? Komplain ya banyak lah Bang. Nah, karena naiknya nggak sesuai dia Bang. Kalau penyebab kenaikannya Bang? Ya kalau dibilang dari apanya, barangnya Bang, kosong Bang. Oh, barang kosong ya? Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Medan mengoperasikan overpass yang berada di inti Kota Medan. Dengan adanya overpass ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan yang terjadi pada pagi dan sore hari. Wali Kota Medan Bobi Nasution secara resmi mengoperasikan overpass yang berada tepat di depan Stasiun Besar Medan Jalan Stasiun Kereta Api Kota Medan pada Jumat siang. Pembangunan overpass ini sudah dimulai Oktober tahun lalu dengan dana sebesar Rp67 miliar yang bersumber dari APBD Kota Medan. Bobi Nasution menjelaskan pembangunan overpass ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di inti Kota Medan, di mana kendaraan yang hendak menaikkan dan menurunkan penumpang sering menumpuk dan mengakibatkan kemacetan. Untuk pengendara yang akan melewati overpass tidak diperbolehkan lagi berbelok ke arah Jalan Pulau Pinang. Begitu juga sebaliknya yang melintas bawah tidak bisa menuju Jalan Pajak Ikan Lama. Sementara itu pada momen jelang Natal dan Tahun Baru 2025 ini diprediksi lonjakan penumpang akan terjadi di Stasiun Besar Medan. Diharapkan dengan beroperasinya overpass ini dapat memberikan kenyamanan bagi calon penumpang dan tidak mengakibatkan penumpukan kendaraan di inti Kota Medan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kemacetan Kota Medan juga untuk konektivitas transportasi dari pengguna bus dan listrik dan konek ke KRI pengguna kereta. Jadi kita konekkan, jadi nanti aksesnya selain mobil tapi bukan orang, tapi juga akses ke konektivitas transportasi umum. Pemirsa, warga Labuhan Batu Selatan korban kebakaran hebat beberapa waktu lalu hingga kini masih tinggal di tenda pengungsian karena seluruh rumah mereka habis terbakar. Pasca kebakaran hebat yang melanda Kecamatan Kota Pinang hampir sepekan lalu, sampai saat ini belum tampak bantuan untuk pembangunan rumah warga, sehingga mereka masih mendiami tenda pengungsian dan sesekali tinggal di rumah sanak famili. Namun bantuan berupa sembako dan pakaian terus mengalir, sebab pada saat kejadian warga tidak dapat menyelamatkan harta benda maupun pakaian milik mereka. Salah seorang korban kebakaran, Rina, mengatakan jumlah korban kebakaran 12 kepala keluarga dan 11 rumah. Saat terjadi kebakaran, Rina tidak dapat menyelamatkan harta benda miliknya yang tinggal hanya pakaian yang melekat di badan. Tina dan korban kebakaran lainnya berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah agar mereka dapat berteduh meskipun dindingnya terbuat dari triplek. Pemirsa, satu unit mobil yang dikemudikan seorang wanita menabrak sebuah warung di Kota Kisaran Asahan. Akibatnya warung yang terbuat dari papan roboh rata dengan tanah. Beginilah kondisi warung yang berada di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mutiara, Kota Kisaran. Usai tertabrak mobil pada Jumat pagi, tampak warung sudah tidak berbentuk sedangkan mobil yang menabrak tertimpa reruntuhan bangunan warung. Menurut warga, mobil yang dikemudikan seorang wanita tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dari
arah Air Joman menuju Kota Kisaran. Setibanya di arah Air Joman menuju Kota Kisaran, di lokasi kejadian yang merupakan jalan tikungan, mobil hilang kendali sehingga menabrak warung yang berada di pinggir jalan. Pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke klinik terdekat. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi mobil menggunakan truk derek. Pemilik warung Eben mengatakan saat kejadian warungnya dalam keadaan kosong. Akibat kejadian tersebut, pemilik warung mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Pemirsa, pasca bencana banjir yang menggenangi pemukiman dan lahan pertanian warga Desa Tumpatan Nibung, pihak Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi SDA BMBK Deli Serdang melakukan normalisasi saluran irigasi di Desa Tumpatan Nibung. Terlihat satu unit alat berat eskavator sedang bekerja menggeruk sedimen serta sampah yang menutupi saluran irigasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya luapan air sungai Belumai yang jika banjir akan menggenangi pemukiman dan persawahan milik warga. Normalisasi saluran irigasi yang dilakukan ini sepanjang jalan benteng menuju ke pemukiman warga. Sekitar 3 km dari Dusun 1 hingga Dusun 8 Desa Tumpatan Nibung. Kepala Dusun 6 Zaini mengatakan kegiatan normalisasi ini untuk mencegah terjadinya banjir akibat dari luapan air sungai Belumai. Zaini mengharapkan setelah dilakukan normalisasi tidak akan terjadi lagi banjir di wilayah tersebut. Pemirsa, Komandan Korem dan Rem 022 Pantai Timur menggelar kegiatan uji coba pemberian makanan bergizi gratis terhadap sejumlah pelajar di Kota Pematang Siantar kemarin. Pemberian makan bergizi gratis bagi pelajar disalurkan ke Sekolah SD Negeri 1, 2, 2, 3, 4, 5 Kota Pematang Siantar dipimpin Danrem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri Tagorio Pasaribu, diwakili Kasiter Korem Letkol Infantri Fahrul M bersama unsur TNI lainnya. Aksi prajurit TNI di sekolah mendapat antusias dari seluruh pelajar dan para guru, sekaligus dilakukan sosialisasi pentingnya makan sehat bergizi. Aksi peduli ini dalam upaya meningkatkan kesadaran pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi sejak dini bagi pertumbuhan dan perkembangan anak saat belajar. Karumkit Pematang Siantar Mayor Dr. Ivan Paulus Gunata mengatakan pemberian makan sehat bergizi terhadap anak merupakan hal yang penting terutama dalam mendukung kecerdasan dan kesehatan sekaligus dalam mendukung program Presiden Prabowo. Adanya program seperti ini, pemberian konsumsi ataupun makanan kepada anak-anak dapat lebih terukur dengan baik. Kita dapat lebih memantau berapa karbohidrat yang diberikan, berapa protein yang diberikan, dan berapa kalori yang diberikan sebagai kebutuhan kalori untuk anak-anak ini untuk beraktivitas. Sehingga tentu kita dapat lebih membantu untuk mendukung kondisi kesehatan anak-anak ini dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Negeri Anisia Togatorop mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI dalam mendukung program Presiden Prabowo menjadikan generasi sehat dan juga kuat. Terima kasih kepada Nyonya Gracia Tagorio Pasaribu atas kegiatan yang dilaksanakan hari ini dan terkhususnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Program makan gratis yang telah dibuat ini sangat membantu anak-anak bangsa Indonesia untuk mencerdaskan agar kelak mereka menjadi generasi emas di tahun 2045. Program makan sehat bergizi menjadikan generasi penerus yang sehat terwujudnya pembangunan masyarakat yang maju dan sejahtera. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara memaparkan penerimaan negara bukan pajak atau BNBP hingga November 2024 dengan total realisasi sebesar 2,75 triliun rupiah atau 130,82% dari target, tumbuh 6,1% secara tahunan.
Kinerja APBN Sumatera Utara hingga November 2024 melanjutkan tren positif realisasi belanja yang meningkat mendukung program prioritas pemerintah. Sementara PNBP telah melampaui target APBN dalam konteks global yang masih melemah akibat faktor geopolitik, perubahan iklim, dampak kebijakan proteksionis, dan harga komoditas. Peran APBN tetap dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. APBN akan terus berperan sebagai instrumen strategi dalam mendukung program pemerintahan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini juga kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara di wilayah Sumatera Utara hingga November tahun ini menunjukkan tren yang optimis. Pendapatan negara mencapai 35,72 triliun atau 83,5% dari target yang ditetapkan. Meskipun terdapat penurunan sebesar 3,1% dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan, dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kita melihat bahwa penyerapan ini berjalan dengan sangat baik. Kita masih punya rentang waktu 1 minggu yang tadi saya sampaikan. Senin tanggal 23 adalah puncak penyampaian SPM untuk belanja kontraktual gitu ya. Jadi saya kira pasti di atas 95%. Gitu. Walaupun memang ada efisiensi dari sisi perjalanan dinas di belanja barang, tapi penyerapan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya masih sangat baik. Pemirsa, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara merilis kaleidoskop perekonomian Sumatera Utara selama tahun 2024. Berbagai capaian pertumbuhan ekonomi Sumut dipaparkan oleh Kepala Perwakilan BI Sumut IGP Wirakusuma pada acara Bincang Bareng Media di Medan kemarin. Di hadapan sejumlah wartawan, IGP Wirakusuma menjelaskan beberapa poin capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara selama tahun 2024. Di antaranya perekonomian Sumut tetap kuat berkat dukungan permintaan domestik di tengah risiko eksternal. Pertumbuhan ekonomi Sumut berada pada 4,7 sampai dengan 5,5%. Pertumbuhan ini diperkirakan berlanjut pada tahun 2025 pada level 4,7 sampai dengan 5,7%. Sementara itu untuk konsumsi rumah tangga diperkirakan akan ditutup lebih kuat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini didukung tingkat inflasi yang rendah sebesar 1,13%. Untuk kinerja ekspor pada tahun 2024 ini diproyeksi akan tumbuh lebih tinggi menyusul kecenderungan kenaikan harga komoditi ekspor utama Sumut seperti CPO, kopi, dan karet. Di samping itu pertumbuhan ekonomi Sumut juga didukung meningkatnya hasil pertanian serta penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON lalu tahun turut menyumbang sebesar 3,31 triliun dari sektor konstruksi, tenaga kerja, dan konsumsi. Kepala Perwakilan BI Sumut IGP Wirakusuma juga menjelaskan peran dan upaya Bank Indonesia dalam mendorong perekonomian daerah, yakni dalam menjaga stabilitas harga bersama tim pengendalian inflasi daerah dengan 4 strategi, menjaga pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif baik melalui iklan-iklan dan pertemuan TPID. Pada kesempatan ini, IGP Wirakusuma menyampaikan pamit kepada media karena dirinya akan pindah tugas menjabat perwakilan Bank Indonesia di London, Inggris. Pemirsa, TVRI Sumatera Utara pada pukul 20 hingga pukul 23 malam nanti akan menyelenggarakan panggung hiburan rakyat 2024 dalam rangka menghibur masyarakat Sumatera Utara di halaman kantor TVRI Sumut Jalan Putri Hijau, Medan. Penyelenggaraan panggung hiburan rakyat ini dikhususkan untuk menghibur warga Sumatera Utara dan juga karyawan-karyawati TVRI Sumut. Acara tersebut merupakan agenda rutin TVRI Sumut. Pengarah acara panggung hiburan rakyat 2024 TVRI Sumut, Syahreza, mengatakan persiapan panggung hiburan rakyat ini sudah 90% dilaksanakan dengan menampilkan artis ibu kota Eri Susan dan Julia Vio serta sederet musisi dan penyanyi daerah yang tergabung dalam grup band Sandwich serta grup band Horizon. Syahreza berharap agar rakyat Sumatera Utara hadir pada panggung hiburan ini karena tujuannya untuk menghibur rakyat Sumut khususnya warga Kota Medan. Untuk panggung hiburan rakyat kita, tujuannya murni kita untuk menghibur rakyat Kota Medan. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat Kota Medan, mari ramai-ramai datang ke halaman TVRI pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 21 Desember.
Pemirsa, penegakan hukum di Kabupaten Serdang Bedagai saat ini berlangsung dengan baik. Namun besar harapan kepada media dalam hal ini TVRI Sumatera Utara di usianya yang ke-54 dapat memberikan masukan dan sosial kontrol dalam proses berjalannya penegakan hukum tersebut. Hal tersebut disampaikan Kapolres Sergai AKBP John Rakuta Sitepu, Kajari Sergai Rovina Boru Ginting, serta Kepala Pengadilan Negeri Serampa Muhammad Sakral Ritonga. Diharapkan TVRI Sumut dapat menyajikan penerbitan yang aktual, berimbang serta terpercaya kepada masyarakat, terutama dalam penanganan dan penegakan hukum di Serdang Bedagai. Berikut harapan kepada TVRI Sumut di usia yang ke-54 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Rufina Ginting, SH.MH, Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk TVRI Sumatera Utara. Semoga TVRI Sumatera Utara semakin jaya dan terus memberikan kontribusi positif bagi dunia penyiaran di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Ketua Pengadilan Negeri Serampa, Muhammad Sakral Ritonga, Sarjana Hukum Magister Hukum, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk TVRI Sumatera Utara. TVRI merupakan bagian penting dari perkembangan bangsa, menjadi jembatan informasi dan kebudayaan yang mempersatukan kita. Semoga TVRI terus berjaya menjadi media yang inovatif, terpercaya, dan inspiratif bagi generasi saat ini dan mendatang. Teruslah menjadi kebanggaan bangsa. TVRI. Saya Kapolres Serdang Bedagai AKBP John Sitepu mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI Sumut. Semoga sukses dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat dan dapat mencerdaskan bangsa dan negara. Terima kasih. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan laporan dari Kiriawan Sembiring atas tergerakkannya Marnata Festival di Kota Pematang Siantar yang dilakukan oleh DPR Komisi 7 DPR RI. Dan untuk Kiriawan Sembiring kami persilakan atas laporannya. Silakan Gary, silakan. Ya, selamat sore Putri dan Rafiq dari Kota Pematang Siantar. Saat ini dapat kami sampaikan terkait dengan adanya kegiatan Bagak Marnatal tahun 2024 yang diselenggarakan oleh anggota Komisi 7 DPR RI, di mana Bagak Marnatal yang dilakukan oleh Bane Raja ini hari ini dilangsungkan mulai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat nanti atau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Namun perlu kami sampaikan Putri dan Rafiq, di mana Bagak Marnatal yang dilakukan oleh anggota Komisi 7 DPR RI ini diawali tadi pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tim daripada atau panitia Bagak Marnatal Kota Pematang Siantar ini melakukan pawai mengelilingi sejumlah kota Pematang Siantar, di mana pawai ini bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kota Pematang Siantar, khususnya masyarakat yang beragama Kristiani, untuk nantinya bisa bersama-sama mengikuti penyelenggaraan Bagak Marnatal yang dilangsungkan di Sopo Godang, Kota Pematang Siantar pada pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan perlu kami sampaikan Putri dan Rafiq, di mana selain kegiatan ibadah nantinya yang dilangsungkan di Sopo Godang atau di Bagak Marnatal ini, seperti adanya nanti lagu pujian bagi Tuhan, kemudian kor, liturgi dan firman Tuhan, juga nanti terdapat varian Natal, seperti ada pembagian kaki Natal dan juga ada hiburan Natal yang dibawakan oleh artis-artis lokal. Dan untuk itu malam hari ini tentunya anggota Komisi 7 DPR RI berharap agar seluruh masyarakat yang ada di Kota Pematang Siantar maupun yang ada di Kabupaten Simalungun dan kabupaten tetangga seperti Asahan bisa bergabung untuk mengikuti penyelenggaraan Bagak Marnatal yang dilangsungkan hari ini. Dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada anggota Komisi 7 DPR RI, Bane Raja, di mana mengaku bahwasannya kegiatan ini sudah lama tidak diselenggarakan di Kota Pematang Siantar dan memiliki kerinduan untuk menyelenggarakannya. Semoga melalui perayaan Natal hari ini,
seluruh masyarakat Kota Pematang Siantar nomor Supriyani bisa lebih bersyukur dan bisa lebih menciptakan kedamaian di Kota Pematang Siantar. Demikian dulu dapat kami update dari Kota Pematang Siantar, Putri dan Rafiq. Terima kasih atas laporannya Kriawan Sembiring, selamat kembali bertugas. Pemirsa, ribuan umat Nasrani merayakan Natal di Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Gedung Serbaguna Jalan William Iskandar, Deli Serdang. Perayaan Natal terbesar Oikumene ini mengusung tema Pergilah ke Bethlehem sebagai tanah suci bagi umat Nasrani guna memaknai cinta kasih Natal pada tahun ini. Padatnya jemaat yang berjumlah puluhan ribu ini membuat kapasitas Gedung Serbaguna tak mampu menampungnya. Meski harus berdesak-desakan, ribuan umat Nasrani yang datang dari berbagai daerah ini tetap khidmat mengikuti misi perayaan Natal yang dipandu beberapa pendeta. Ketua Panitia Perayaan Natal Naslindo Sirait mengatakan perayaan Natal memiliki tujuan untuk membagi kasih Natal bagi masyarakat seluruh Sumatera Utara serta mempererat persaudaraan antar sesama umat manusia guna terwujudnya kerukunan umat beragama di Provinsi Sumut. Dirinya juga berharap dengan digelarnya perayaan Natal ini kian menambah kekompakan dan persatuan antar umat Nasrani di Sumatera Utara. Ini masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Kristen, sedang merayakan Natal Oikumene. Seluruh gereja yang ada di Sumatera Utara ini berkumpul bersekutu di tempat ini untuk merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih dari itu, tentu kita ingin juga mengekspresikan iman kita untuk bisa bersekutu, memberikan kasih dan perhatian juga kepada banyak orang. Perayaan Natal ini juga disampaikan berbagai khotbah yang merujuk pada persatuan dan dukungan terhadap pimpinan agar terciptanya suasana yang penuh kedamaian dan cinta kasih Natal bagi seluruh umat manusia. Pemirsa, menyambut Natal dan Tahun Baru 2024, anggota DPRD Taput Fatimah Huta Barat berbagi kasih kepada jemaat gereja HKI dan gereja lainnya serta para guru sekolah minggu dan warga. Dalam menyambut Natal sebagai momentum untuk merenungkan kelahiran Yesus Kristus dan menghayati makna kasih-Nya yang tak terbatas, dilaksanakan dengan beribadah dan aksi sosial. Aksi sosial yang digelar untuk memelihara tali silaturahmi dan persaudaraan dan memupuk toleransi antar umat beragama. Selain diberikan kepada para guru sekolah minggu, aksi sosial pemberian tali asih juga diberikan kepada warga jemaat dan masyarakat dari 3 kecamatan, yakni Tarutung Siatas, Barita, dan Adian Koting, serta warga penyandang disabilitas. Sementara itu, untuk menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, Fatimah Huta Barat menghimbau warga untuk turut serta menjaga stabilitas Kamtipmas agar tetap kondusif dan dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kedamaian. Pemirsa, PT Pos Indonesia Unit Aikanopan menyalurkan bantuan sosial berupa program Keluarga Harapan dan bantuan pangan tunai kepada ribuan keluarga penerima manfaat di kantor PT Pos Indonesia Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Penyaluran bansos PKH dan BPT tahap 2 yaitu triwulan 3 dan 4 digelar di kantor PT Pos Indonesia berlangsung selama 6 hari. Bantuan ini disalurkan kepada KPM di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Kuala Hulu dan Kuala Selatan. Besarnya uang tunai yang diterima oleh PKH ini bervariasi berdasarkan tanggungan jumlah anak kandung yang aktif dalam mengikuti pendidikan mulai tingkat SD, SMP, dan SMA sederajat. Salah seorang peserta KPM, Nurleni Tanjung, mengatakan sangat terbantu dan senang dapat menerima bansos tersebut dan berharap agar program ini berkelanjutan. Berapa Anda dapat? 1,7 Itu dalam berapa bulan itu? tahap 3, 4, 5. Jadi anak ibu berapa yang sekolah? 3 Di mana-mana aja? di SMA Tugu ini, SMP Lastia, di SMA Sawah Lebar. Dengan ada bantuan ini bagaimana? Apakah terbantu atau gimana? Iya. Jadi harapan ibu ke depannya gimana? Kok bisa dilanjutkan, Pak? Lanjutkan ya? Iya. Dengan senang hati ya? Iya, dengan senang hati. Sementara itu, pihak PT Pos Unit Aikanopan Abdul Hafiz menjelaskan pada saat penyaluran bansos pihak kantor pos sering didatangi oleh keluarga dari KPM yang tidak terdaftar dalam kartu keluarga dan secara tegas mereka menolak dan tidak memberikannya. Ya baik pemirsa, puluhan bak penampungan limbah yang dibangun pihak PTPN 4 Regional 1 Kebun Rambutan Kabupaten Serdang Bedagai menuai sorotan. Infrastruktur yang didanai negara ini terlihat mangkrak dan terkesan tidak difungsikan sehingga diduga terjadi pemborosan anggaran di salah satu perusahaan BUMN tersebut.
Puluhan bak limbah tersebut berada di dua lokasi, yaitu di Afdeling 1 Desa Kota Baru dan Afdeling 2 Desa Payabagas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan pantauan di lokasi, kondisi bak limbah di Afdeling 1 yang dibangun pada tahun 2022 tampak tidak terawat, sedangkan untuk pemasangan pipa pada tahun 2023 terlihat tidak pernah diisi air limbah dengan keran yang tampak berkarat. Hal serupa juga ditemukan di Afdeling 2, bak limbah diduga belum pernah difungsikan sejak dibangun. Selain itu, sebuah struktur besi yang menyerupai jeruji berwarna biru dengan pipa di dalamnya yang berdiri di areal Afdeling 2 sampai saat ini fungsinya belum diketahui secara pasti. Menurut salah satu tim keamanan dan lingkungan, bak tersebut dirancang untuk menampung limbah pabrik kelapa sawit yang akan disalurkan ke perkebunan melalui parit, sehingga limbah PKS tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk untuk tanaman sawit. Sedangkan bak di Afdeling 2 belum dapat difungsikan karena terkendala izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai. Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Roy Manurung saat menyayangkan adanya bak yang mangkrak dan terkesan sengaja dibiarkan. Roy berharap aparat penegak hukum melakukan investigasi terkait pembuangan bak yang tak berfungsi tersebut. Pemirsa, puluhan massa berunjuk rasa di CV Berkah Sawit Sejahtera lantaran pemutusan hubungan kerja terhadap 10 orang pekerja. Massa menganggap perusahaan melakukan PHK tersebut secara sepihak. Aksi massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sukamakmur Bersatu bersama para karyawan yang terkena PHK oleh pihak perusahaan CV BSS yang berada di Desa Sukamakmur, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Koordinator aksi menyebut PHK ini sangat berdampak terhadap kondisi mereka yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Massa menuding efisiensi yang dilakukan perusahaan tidak tepat jika merujuk pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja. Jika ada PHK seharusnya dilakukan koordinasi kepada pekerja, bukan dadakan menyatakan operasional ditutup dan mem-PHK 10 pekerja. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar pihak perusahaan mengkaji ulang keputusan tersebut dan membatalkan surat PHK terhadap 10 pekerja. Aliansi kami turun ke sini karena menuntut, karena anak daripada kami dipecat secara sepihak, dan kami melakukan sirah kemarin menuntut supaya ditangani kembali. Jadi tidak ada surat katakan sebelumnya itu? Sama kepada anak mungkin hanya satu yang ada, yang lainnya belum ada kali. Berapa orang yang dipecat? Ya, yang dipecat kemarin ada 11 orang, tapi ada orang tiba-tiba dipanggil dan dipekerja kembali. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Minggu 22 Desember 2024. Halo Sobat BMKG, ketemu lagi dengan saya, Claudia Fitri Damanik, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan, yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk Minggu 22 Desember 2024. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di daerah Serdang, Labuan Batu Utara, Langkat, dan sekitarnya. Pada siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Simalungun, dan sekitarnya. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Langkat dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 15 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 75 sampai 98%. Angin bertiup dari timur hingga utara dengan kecepatan 4 sampai 25 km per jam. Tidak terpantau adanya titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 20 Desember 2024. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang di wilayah pegunungan, pantai barat, pantai timur, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir, longsor, serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Putri Rahmadani Zain pamit undur diri. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.